Shalom para sahabat Narwastu, bertemu kembali dengan podcast ke-144 majalah Narwastu. Kembali kami bertemu dengan seorang teolog, tokoh gereja dari Gereja Besar Sinode HKBP, yaitu Bapak Pendeta Maulinus Siregar, Magister Theologia. Beliau tidak asing lagi di HKBP, saat ini menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP. Beliau juga saat ini masih menjabat sebagai pendeta jemaat di Gereja HKBP Taman Mini Jakarta. Juga saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Alumni STT HKBP Nomensen Pematang Siantar, dan pernah melayani di California, Amerika Serikat, dan pernah juga mempersiapkan studi teologi di Jerman. Banyak pengalaman yang sudah dijalani sebagai pendeta senior, apalagi pernah juga melayani di Jakarta, di Medan, di Bandung, dan beberapa daerah lain. Kita tahu semua, seperti yang terlihat di layar, beliau sekarang sudah menyatakan diri maju sebagai calon Eporus HKBP, atau sering juga disebut calon HKBP 1. Kita akan berbincang nanti dengan beliau. Seperti kita ketahui di podcast-podcast yang lalu, kita sudah berbicara dengan Bapak Pendeta Maulinus Siregar tentang berbagai rencana ke depan, juga visi dan misi. Dan kita nanti akan membahas juga apa pendapat beliau mengingat waktu Sinode Godang HKBP pada Desember 2024 sudah semakin dekat. Baik, kita sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Siregar. Shalom Amang yang. Ya, Amang sehat ya? Sehat, puji ya. Tuhan. Kiranya Amang ke depan semakin fit, sehat, semangat, dan diberkati Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan. Amin. Para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan tagline beliau sebagai calon Eporus HKBP, bulus mulaulaun. Kalau di bahasa Indonesia kan tulus bekerja. Pak Pendeta Siregar, ini sudah diketahui banyak orang sebagai tagline Bapak. Mungkin Bapak bisa tegaskan kembali apa maksud dari bulus mulaulaun ini terkait dengan pelayanan di HKBP. Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus, dan ini tentu membuka percakapan awal kita di podcast ini. Dan tagline bulus mulaulaun atau tulus bekerja, tentu ini adalah sebuah karakter pemimpin dalam tradisi Kristen ya. Bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya mementingkan kekuasaan, tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi pelayanan. Jadi jabatan itu bukan sebagai sebuah kekuasaan, tetapi jabatan adalah sebuah pelayanan. Ketika ini menjadi sebuah stressing, penekanan yang khusus, tentu setiap pemimpin di Gereja HKBP, terutama sekali misalnya Eporus, harus memikirkan dan berorientasi terhadap pelayanan kepada semua orang. Meskipun sebagai pemimpin tertinggi, yang diutamakan bukanlah hubungan subordinatif dan hubungan superioritas antara seorang yang dianggap memiliki derajat lebih tinggi daripada yang di bawah. Artinya jabatan itu sebagai sebuah pelayanan. Semakin tinggi jabatan seorang pelayan di tengah-tengah gereja, tentu semakin besarlah peran yang bisa dimainkan atau dijalankan oleh seorang pemimpin. Disitulah letak ketulusan itu harus dihadirkan di tengah-tengah sebuah kepemimpinan di tengah-tengah gereja. Jadi bukan orientasinya terhadap kekuasaan, wewenang atau otoritas, tetapi peran yang lebih diarahkan kepada pelayanan di tengah-tengah kehidupan institusi itu terhadap semua organ yang ada di tengah-tengah gereja itu. Tulus tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi mengorientasikan seluruh pengabdiannya terhadap pelayanan terhadap semua orang. Ya, Pak Pendeta Siregar, di podcast yang lalu sudah Bapak sampaikan juga, Bapak kalau nanti jadi Eporus HKBP siap menjadi gembala dan sahabat bagi semua warga HKBP, termasuk sahabat bagi para pendeta dan para pelayan dan jemaat HKBP. Mungkin Bapak bisa jelaskan kembali soal itu? Ya, ini tentu harus disampaikan apabila Tuhan mengizinkan saya terpilih menjadi Eporus HKBP, kita tentu harus mengembangkan sebuah karakter pelayanan yang lebih menggambarkan sosok dari
seorang pemimpin atau seorang gembala itu sebagai sahabat bagi semua. Tentu kata sahabat ini memiliki makna yang sangat luas dan pengertian yang dapat memberikan asosiasi tentang sosok seseorang yang sangat terbuka, sosok seseorang yang menganggap bahwa setiap pelayan itu atau setiap jemaat itu haruslah menjadi sahabat yang baik bagi seorang pemimpin itu. Tentu tidak ada sekat-sekat atau tembok-tembok yang sering membatasi peran dari seorang Eporus itu terhadap jemaat, apalagi misalnya pelayan-pelayanan yang mungkin ada yang melihat hubungan itu secara struktural sehingga terjadi gap atau terjadi hambatan-hambatan yang seringkali membuat kehadiran seorang Eporus itu dipandang hanya secara struktural. Nah, ini tentu harus dirubah apabila seorang sosok pemimpin itu atau Eporus harus menghadirkan diri sebagai sahabat, dapat diterima oleh semua kalangan, dapat menerima semua orang sebagai bagian dari dirinya, karena itulah tugas utama yang harus dijalankan. Ya, terkait dengan jabatan yang kita tadi bahas, jabatan itu kan sebenarnya untuk melayani, bagaimana membuat anggota atau warga itu merasa nyaman, sejahtera, damai dan rukun. Tapi terkadang jabatan itu bisa membuat seseorang menjadi diktator atau otoriter. Dan kami dapat isu, dan ini juga muncul di berbagai perbincangan di media sosial, mutasi-mutasi yang ada di HKBP juga itu mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mengarah pada diktator. Dan beberapa waktu yang lalu, seorang tokoh masyarakat Batak yang juga pernah menjadi sintua di HKBP, Bapak Profesor Dr. Payaman Simanjuntak, yang baru menerbitkan bukunya tentang manajemen gereja, tentang mutasi itu juga disinggung. Jadi supaya tetap memperhatikan mutasi, karena itu akan bisa membuat yang dimutasi itu tidak merasa nyaman atau membuat amarah, katanya begitu. Bapak sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP, apa yang bisa Bapak komentari tentang itu? Ya, tentu kita harus lebih terbuka ya, menerima setiap kritik atau mungkin menerima setiap masukan yang datang dari anggota jemaat kita, dari berbagai kalangan yang sesungguhnya harus kita anggap memiliki sebuah maksud yang baik dalam rangka untuk memperbaiki kinerja dan sistem yang digunakan oleh HKBP dalam pelayanan, terutama misalnya dalam sistem penempatan pelayan-pelayan atau mutasi. Tentu kita mau belajar untuk terus memperbaiki diri dan mengurangi potensi-potensi yang dapat membuat penerbitan SK itu berdasarkan pada hal-hal yang sifatnya subjektif. Katakanlah misalnya tadi ada yang merasakan bahwa penerbitan SK itu tidak mengikuti sebuah aturan yang sebenarnya sudah sangat baku dalam tradisi gereja kita. Dari aturan sejak lama, sebenarnya itu sangat ditentukan oleh sebuah mekanisme yang sangat bagus, bahwa tidak boleh misalnya dengan semena-mena meskipun pimpinan menerbitkan SK tanpa melalui sebuah mekanisme yang telah diatur dalam aturan itu. Artinya melihat bagaimana kinerja dari orang yang bersangkutan, berapa lama dia di sana, bagaimana keluarganya, anak-anaknya. Potensi-potensi seperti itu diperhatikan, dan peluang-peluang mungkin bagi anak-anaknya yang telah mencapai usia yang sangat dewasa tentu diharapkan juga dapat ditempatkan di daerah-daerah yang memiliki universitas-universitas yang akan lebih mempermudah kepada orang tuanya untuk menyekolahkan atau melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Nah, tentu kalau ada misalnya unsur-unsur subjektif dan unsur like or dislike, tentu ini tidak dapat lagi dipertahankan di tengah-tengah tuntutan dan transparansi dan keterbukaan yang seperti ini. Karena di masa lalu mungkin bisa saja ya dengan alasan-alasan tertentu, dengan jargon-jargon tertentu, misalnya sosok-sosok tertentu mengatakan bukan itu sudah melalui sebuah proses yang berjalan secara objektif. Tapi sekarang kan jemaat bisa melihat dengan telanjang. Karena itu pemimpin ke depan tentu tidak boleh lagi semena-mena misalnya menerbitkan SK berdasarkan like or dislike. Dan saya menjanjikan apabila Tuhan memberikan
kesempatan bagi saya, ya, karena ini adalah sebuah percakapan yang terbuka dan akan dicatat sebagai sebuah rekor yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tentu saya berjanji dalam diri saya dan kepada Tuhan, hal-hal seperti ini harus diubah. Kita harus berorientasi kepada basis kinerja, spiritualitas, dan kemudian memperhatikan potensi dan beberapa hal-hal yang menyangkut kondisi yang bersangkutan, misalnya terhadap kesempatan mereka untuk menyekolahkan anak-anak dan lain-lain. Iya, jabatan ketua rapat pendeta HKBP itu kan jabatan yang sangat strategis. Misalnya kalau ada pendeta yang akan dimutasi, katakanlah dari jemaat yang tanda petik ya, lahan basah akan dimutasi. Apa ketua rapat pendeta tidak diajak berkomunikasi, katakanlah oleh sekjen atau eporus? Karena kalau kita bicara dari jabatan ketua rapat pendeta, mestinya ketua rapat pendeta itu mestinya diajak rapat juga, tanda petik berkomunikasi begitu. Memang ini tidak pernah terjadi ya, dan itu saya sebut tadi misalnya beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki di masa-masa mendatang ya, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, tapi tentu sekali sebagai salah satu peranata institusi yang dibentuk oleh HKBP oleh satu niatan yang tulus, tentu sekali semua organ-organ yang ada dalam tubuh gereja itu harus memiliki peran yang boleh membantu para pimpinan itu. Tentu bukan bermaksud untuk mendikte ya, apalagi misalnya memaksakan mereka harus melakukan ini, tapi setidaknya kinerja dan sinergitas itu akan dapat memberikan semacam sebuah tindakan-tindakan yang objektif bagi pimpinan misalnya dalam menerbitkan SK itu. Tapi dalam pengalaman saya sebagai KRP yang sudah memasuki tahun yang ketiga, memang kita tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal-hal seperti itu. Meskipun memang kita tidak berharap terlalu banyak misalnya dilibatkan, tapi setidaknya mungkin dengan berbagai masukan-masukan dari beberapa peranata institusi yang memang sengaja dibentuk oleh gereja HKBP dalam memperlancar tugas-tugas organisasional, tentu hal-hal seperti itu sangat baik ya. Ya, seandainya Bapak Eporus HKBP nanti, misalnya ada mutasi pendeta, katakanlah di gereja besar begitu, Bapak akan ada komunikasi dengan ketua rapat pendeta selanjutnya? Tentu kita sangat memerlukan masukan-masukan, terutama dari organ-organ organisasi yang memiliki kapasitas peran. Karena sebagai KRP tentu dia memiliki sebuah peran sosial yang besar di lingkup para pendeta misalnya. Nah, yang dimutasikan banyak pendeta. Nah, tentu sekali akan sangat lebih objektif dan keputusan-keputusan itu lebih dapat dipertanggungjawabkan apabila pihak-pihak terkait yang akan ikut ambil andil dalam penerbitan SK itu menolong pimpinan untuk lebih objektif, sehingga setiap penerbitan SK tidak lagi menjadi sebuah persoalan, tidak mengundang polemik-polemik yang tidak perlu terjadi semestinya apabila seluruh hal yang mendasar dan perlu untuk mendukung lancarnya pelaksanaan SK itu bisa diatasi. Ya, Pak Pendeta Siregar, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan pertanyaan dari sejumlah warga HKBP yang masuk ke grup WA Majalah Narwastu, juga dari pertanyaan yang muncul di media sosial dari kalangan netizen. Ya. Isinya begini, Pak Pendeta. Pelayanan misi sending HKBP ke Afrika itu terkesan sia-sia, walaupun Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sudah menyampaikan ada alasan-alasan tertentu sehingga ada pengiriman misionaris ke Afrika. Dan banyak warga yang mengkritik ini karena dianggap pemborosan. Kenapa warga HKBP yang miskin-miskin di pinggiran Bekasi, yang dibantu, atau gereja-gereja yang di kampung halaman Bonapasogit yang dibantu dengan dana yang cukup besar, kenapa mesti ke Afrika yang notabene itu katanya itu justru negara-negara yang mayoritas Kristiani? Kenapa mesti itu didatangi? Bapak sebagai ketua rapat pendeta, apa komentar Bapak soal kritik dari para netizen ini? Ya, tentu sekali ya, kembali saya harus memberikan sebuah sikap saya terhadap setiap kritik yang masuk. Jangan langsung dipandang misalnya negatif ya. Tentu mereka
melontarkan kritik itu berdasarkan pada pertimbangan yang menurut mereka sangat dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentu sekali pengiriman tenaga misionaris ke Afrika harus tetap juga nanti dikaji ya, apakah efektif dalam pengembangan tugas-tugas misi kita misalnya, diperhadapkan dengan realitas yang memang sedang kita hadapi di tengah-tengah HKBP misalnya, dengan kondisi jemaat yang tidak semuanya sudah mapan misalnya ya, ada juga beberapa daerah-daerah tertentu yang mungkin masih perlu untuk disokong, terutama sekali program-program misi yang harus ditingkatkan di masa mendatang. Jadi menurut saya anggap itu sebagai sebuah catatan yang perlu diperhatikan ke depan, dan apabila Tuhan misalnya mengizinkan saya akan dipilih menjadi pimpinan HKBP, mungkin ini perlu untuk dikaji kembali ya, apakah perlu dilanjutkan atau perlu kita lakukan sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan misi HKBP di masa-masa mendatang. Iya, Bapak sendiri sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP pernah diajak oleh pengurus atau sekjen atau kepala departemen yang di pusat untuk bicara soal pengiriman misionaris ke Afrika itu? Nah, tentu ini kembali memang kami tidak pernah sama sekali ikut dalam percakapan-percakapan khusus ya, dalam program persiapan-persiapan yang dilakukan untuk para tenaga misi ini. Ya, kembali soal buku Bapak dengan tagline Bulus Mula Ulaon. Ada yang saya baca di sini yang cukup menarik. Kalau Bapak nanti terpilih sebagai Eporus HKBP, warga jemaat HKBP, ada di sini penekanan harus mendapatkan pelayanan yang baik, adil, dan profesional dari pelayan HKBP dimanapun berada. Mungkin Bapak bisa jelaskan soal itu? Ya, ini sangat perlu memang. Ini sengaja kita stressing ya. Dan menurut saya ke depan dengan program sentralisasi ini sesungguhnya itu mendorong dan lebih memberikan peran aktif dari para pelayan-pelayan HKBP, khususnya misalnya pendeta ya dalam sorotan kita, supaya pelayanan-pelayanan di jemaat itu lebih ditingkatkan. Dengan sentralisasi relatif secara finansial, para hamba-hamba Tuhan telah ditopang dan tidak cukup hanya melakukan pelayanan-pelayanan yang biasa seperti yang selama ini telah dilakukan oleh para pelayan atau hamba Tuhan, tetapi harus bisa meningkatkan pelayanan-pelayanan yang boleh menambah ya spiritualitas warga, menambah kegairahan warga dengan keaktifan atau inovasi dan juga kreativitas para pelayan-pelayan itu, sehingga jemaat merasakan langsung bahwa program sentralisasi itu berdampak juga terhadap mereka. Jadi tidak hanya sekedar dinikmati oleh para pelayan itu, mereka yang menikmati program sentralisasi yang relatif ditopang oleh seluruh jemaat HKBP dengan persembahan mereka dan dana-dana lain yang masuk ke dalam kas HKBP. Jadi menurut saya harus diimbangi, diikuti juga dengan keaktifan dan kreativitas pelayanan yang harus dikembangkan di tengah-tengah jemaat oleh para pelayan Tuhan. Inilah mungkin yang perlu ditingkatkan ke depan supaya para jemaat dapat merasakan bahwa sentralisasi itu telah memberi dampak yang baru dalam kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Iya, Pak Pendeta Siregar, ini kalau kita bolak-balik buku catatan kecil yang Bapak tulis ini cukup menarik, cukup bagus, menarik. Di sini ada Bapak tulis 11 poin berikut adalah pondasi kepemimpinan saya, maksudnya Pak Pendeta Siregar, jika dipercaya sebagai Eporus HKBP di Sinode Godang HKBP 2024. Mungkin Bapak bisa jelaskan kembali poin-poin dari 11 itu? Iya, yang pertama memang di sini kita stressing tentang menguatkan peran pastoral Eporus. Nah, tentu sekali ini sebuah pergumulan yang harus diaktualisasikan dalam peran-peran pastoral Eporus misalnya masa-masa depan ya, bahwa memang seorang Eporus itu sangat dibutuhkan oleh para pelayan dan juga jemaat. Sosok yang harus dihadirkan harus lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat pastoral,
penggembalaan, ya, pembinaan dan pelayanan rohani dibandingkan dengan misalnya urusan-urusan organisasional, institusional, ya. Jadi ini mungkin ke depan perlu, karena kita pernah mendengar dari banyak jemaat yang sampai sekarang memiliki simpati dan empati terhadap beberapa generasi pimpinan kita di masa lalu, karena peran pastoral mereka yang begitu terasa, yang begitu menyentuh, memberikan sebuah ruang kebahagiaan dan sukacita bagi warga jemaat dan para pendeta kita. Mungkin ini perlu lagi untuk ditingkatkan di masa depan supaya mereka merasakan kehadiran seorang gembala di tengah-tengah gereja kita. Kemudian meneruskan apa yang telah dicapai oleh pemimpin gereja kita di periode 2020 hingga 2024 ini, misalnya dengan program dana pensiun dan sentralisasi keuangan. Tentu kita perlu melanjutkan itu dan melakukan peningkatan-peningkatan yang dibutuhkan supaya program itu dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang berdampak juga bagi kehidupan warga jemaat kita. Kemudian menjadi gereja yang benar-benar menggumuli dan menghidupi Alkitab. Nah, ini tentu sangat fundasional bagi pengembangan program kita di masa-masa mendatang. Amang misalnya mungkin juga sering mendengar adanya polemik yang sering berkembang di tengah-tengah kalangan Kristiani misalnya. Katakan saja misalnya Kristen progresif, dengan isu-isu yang dilemparkan di ruang publik, tidak semua warga gereja kita itu siap. Karena mungkin pembinaan-pembinaan warga yang masih perlu untuk ditingkatkan, yang memberikan bekal kepada mereka, yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk menangkis dan menghadapi isu-isu yang seringkali berkembang di tengah-tengah jemaat kita, dengan pendidikan dan dengan pengajaran-pengajaran Alkitabiah yang memperkuat fondasi itu. Tentu jemaat dapat lebih diperlengkapi. Kemudian memikirkan dan mencari cara untuk memanggil para anggota HKBP yang sudah meninggalkan gereja HKBP, atau mungkin mereka tetap terdaftar sebagai warga HKBP, tapi dalam realitasnya mereka seringkali tidak menghadiri ibadah, kecuali mungkin pada hari-hari raya besar keagamaan. Tentu ini harus perlu dikaji. Kenapa fenomena seperti ini makin sering terjadi? Nah, ini harus ditunjang dengan pelayanan-pelayanan yang semakin hidup, pelayanan-pelayanan yang semakin menyentuh dan memberikan ruang lebih besar kepada warga jemaat kita. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini tentu harus dikembangkan. Kita telah bersyukur mendapatkan sebuah rahmat melalui teknologi informasi yang terus berkembang. Gereja KBP yang terdiri dari 3.700 jemaat tentu sekali harus mengoptimalkan penggunaan teknologi itu untuk mempercepat pelayanan lalu lintas informasi kepada warga jemaat. Pengembangan kampus-kampus teologi HKBP ini telah disatukan. Sekolah Tinggi Wilpros, Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Diakones dan Istia HKBP telah ada dalam satu payung supaya sekolah ini betul-betul lebih memiliki sebuah potensi yang dapat dikembangkan supaya lebih berkualitas, mempersiapkan para pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja HKBP. Kemudian harus memang secara konsisten rencana induk pengembangan HKBP dan Renstra itu dikerjakan dan dilaksanakan dengan konsisten oleh pimpinan gereja kita, supaya jangan melenceng dari orientasi dan program gereja HKBP. Kemudian ya kita tetap masih mendengar ada misalnya ketidakadilan gender yang harus terus dikembangkan di masa depan, termasuk juga kelompok yang rentan ya di masa pimpinan kita sekarang itu, misalnya difabel, itu terus dikembangkan untuk peningkatan pelayanan mereka. Ke depan juga ini harus dilanjutkan dengan kelompok-kelompok rentan lain yang masih perlu. Kemudian mengembangkan gerakan ekumenis seperti yang terus dilakukan oleh gereja HKBP perlu dikembangkan. Kemudian mengembangkan para maranggion. Kita harus merasa bahwa kita ini adalah saudara, harus saling menguatkan dan meneguhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah transformasi HKBP. Ini proyek yang harus terus-menerus dilakukan. Karena bagaimanapun kita harus terus melakukan pembaruan. Karena dengan pembaruan itulah kita menjawab tantangan-tantangan kekinian. Kita merespon tuntutan dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk melayani jemaat kita sekarang ini. Kira-kira itu secara umum yang boleh kita lakukan di masa mendatang. Ya,
Para sahabat Narwastu, perbincangan kita cukup menarik. Dan sebagai pertanyaan terakhir untuk Pak Pendeta Siregar. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar menyampaikan penolakan atas izin tambang yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap ormas-ormas keagamaan. NU dan Muhammadiyah menerima izin tambang itu, sementara PGI juga HKBP menyampaikan penolakan. Sebagai ketua rapat pendeta HKBP, apa yang Bapak bisa komentari soal itu? Ya, tentu sekali memang dalam hidup bergereja kita secara institusi memang Eporus HKBP telah memberikan sebuah pernyataan ya secara resmi. Ya meskipun sebagai pendeta di tengah-tengah gereja HKBP tidak semua pendeta itu selalu sama bersikap memandang semua hal di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Mungkin saya misalnya yang terus mengikuti perkembangan tentang izin pertambangan ini melihat bahkan dalam perkembangan institusi lain yang sebelumnya menolak, akhirnya mereka mungkin melakukan kajian-kajian ya, yang kemudian sekarang lalu melunak dan kemudian akhirnya mengambil kesempatan itu dengan menerima izin atau menerima sebuah kesempatan untuk mengelola tambang itu. Saya memang dalam hal ini harus mengatakan ini perlu dipikirkan ulang, dipikirkan sebaik-baiknya supaya gereja HKBP tidak memandang bahwa tambang itu selalu diidentikan dengan sebuah tindakan tanda kutip ya, kejahatan terhadap perusahaan lingkungan. Nah, tentu sekali dalam mengembangkan sebuah usaha pertambangan tidak lagi mungkin seperti di masa-masa lalu. Mereka tentu harus mengikuti sebuah proses yang ketat misalnya. Harus ada AMDAL ya, harus ada regulasi-regulasi yang lain harus dipatuhi. Dan mungkin ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus diikuti supaya mereka mendapatkan izin. Nah ini pemerintah sedang memberikan sebuah kesempatan yang baik. Menurut saya ini perlu untuk dipikirkan dengan baik supaya kita melakukan kajian dulu ya. Dan kemudian melihat kesempatan ini bukan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi boleh lagi dipertimbangkan supaya kita boleh berdialog, mungkin mengundang para warga kita yang terlibat dalam bidang pertambangan dan mendiskusikan dengan baik, kemudian mengambil keputusan yang dapat memberikan sebuah jawaban yang objektif terhadap sebuah tawaran yang diberikan oleh pemerintah kita. Menurut saya ya seperti itulah ya, meskipun secara institusi telah diputuskan, tetapi sebagai pribadi tentu saya memiliki pikiran yang lain, dan ini menggambarkan bahwa ya pendeta HKBP pun tidak dalam semua hal ya bisa sama, mungkin kita bisa punya perspektif yang berbeda-beda dalam hal ini. Tapi karena secara kelembagaan telah diputuskan, ya memang ini memiliki sebuah ikatan yang akan menjadi sikap resmi HKBP secara kelembagaan, meskipun pandangan saya mungkin saja siapa tahu ini bisa dipertimbangkan kembali atau dievaluasi bagaimana kita menyikapi tawaran pemerintah yang memberikan sebuah kesempatan kepada gereja HKBP. Ya. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang teolog, tokoh gereja dari Sinode HKBP, Bapak Pendeta Maulinus Siregar, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP. Kiranya Bapak selalu sehat, diberkati Amin. Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan nanti yang jadi dalam Sinode Godang HKBP pada Desember 2024. Para sahabat Narwastu, kiranya perbincangan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.